Selamat datang di Podcast For You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Nah, jadi Smoners, hari ini kita lagi kedatangan bintang tamu yang super spesial banget, yang merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Magar. Langsung saja kita sambut, ini dia, Gabriel Clarestazo. Halo CGB. Halo Smoners, halo Vanes. Selamat pagi Cek, gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik. Oke. Nah, jadi buat Smoners di rumah, sebagai informasi nih, CGB ini sekarang lagi berkuliah di Universitas Indonesia jurusan hukum. Keren banget nggak sih? Kita kasih applause dulu dong untuk CGB. Nah, jadi nih Cek, aku mau nanya-nanya dari masa SMA dulu. Karena kan kalau mau kuliah diawali dari masa SMA dulu. Oke. Kalau dari CGB sendiri, dari awal masuk ke SMA itu emang tujuannya mau masuk jurusan hukum kah? Enggak. Oh, Dulu enggak. aku IPA. Oh, jadi linjur dong. Iya. Iya, jadi kalau dari hati yang paling dalam sebenarnya pengennya IPS. Cuman kan waktu itu masih ada psikotes gitu, IPA IPS, dan dapetnya tuh di IPA. Dan sebenarnya untuk ngambil IPS tuh lebih ke kayak kemauan aja, tapi untuk bertahan di IPA pun aku masih sanggup gitu maksudnya. Jadi masuk ke jurusan IPA waktu itu, jadi peminatannya IPA. Dan waktu itu tuh juga sempat ikut olimpiadenya tuh juga informatika, which itu kayak matematik banget, yes. Iya. Terus habis itu juga ngambil SNBP nggak langsung ke hukum juga sih, ngambilnya ke sistem informasi dulu. Jadi kayak buat SNBP nggak linjur, tetap sesuai sama IPA, tapi waktu SNBT baru males gitu, kita coba yang baru gitu. Keren banget. Berarti dari IPA terus tiba-tiba waktu kuliah terjun ke IPS tuh waktu awal-awalnya ada struggle nggak sih, Ceh? Struggle banget jujur, karena kalau matkul yang pertama kali itu tuh ada di FHUI ya khususnya, itu ada namanya ilmu negara. Nah, ilmu negara itu kita belajar sebenarnya sih secara teori gimana negara itu kebentuk kayak gitu. Tapi kan itu harus didasari dari sejarah-sejarah gitu kan. Jadi kayak kita tuh belajar sejarah di negara Jerman seperti apa, di negara ABCD itu seperti apa, dan itu teman-temanku mendapatkan pelajaran itu ketika di SMA, which itu ya harusnya sih sejarah minat ya. Nah, terus kayak aku tuh sempet waktu di tahun pertama kayak struggle, terus kayak di kelas tuh ngedumel gitu. Ini ngomongin apa sih? Nggak ngerti. Terus temanku sebelah, lah ini kan udah dijelasin waktu SMA. Terus kayak enggak tuh. Enggak tuh, gitu. Karena mapelnya juga udah beda ya, Ceh. Kalau di SMA sendiri, kalau untuk ikut-ikut lomba tuh emang lombanya lebih ke menjurus ke IPA kah atau ke IPS juga jadi tertarik ke hukum gitu? Ngambilnya sih masih ke IPS karena waktu itu gini. Jadi tuh sebenarnya tuh emang pengennya tuh IPS buat kuliah, tapi kebetulan masuknya peminatannya IPA gitu kan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa deh, awalnya nih kelas 10 mikirnya adalah nggak apa-apa deh aku belajar IPA. Toh IPA kan juga dulu tuh IPA mah bisa linjur, kalau anak IPS linjur itu susah. Ya udah nggak apa-apa aku IPA, tapi aku mau ikut lomba yang aku emang suka, yang emang kayak kira-kira tuh bisa membantu aku kalau aku linjur ke IPS gitu. Jadi untuk pertama kali itu ikut parlemen remaja, itu kan kayak apa nih IPA-nya gitu kan. Terus ada ikut lomba-lomba nulis, terus kayak lomba debat juga. Mungkin dari situ sih yang ngambil ke IPS-nya, cuman karena waktu itu pun masih dikasih kesempatan untuk ikut olimpiade OSN, dan aku nggak suka juga olimpiade yang
IPS kayak Heeh heeh geografi, heeh. ekonomi nggak suka. Jadi kayak ya udah ngambilnya ke informatika. Informatika. Jadi tuh awalnya tuh harapannya biar nanti waktu kuliah atau waktu daftar kuliah setidaknya aku tuh bisa coba buat SNBP-nya ke IPS, Mhm. terus tapi apa namanya? Tapi itu masih ada kesempatan lain kalau misalnya aku mau ke IPA. IPS. Heeh. Oh. Keren Cek, bisa IPA sama IPS-nya balance banget. Kayak aku bakal pusing kalau kayak gitu. Enggak, aku nggak ngerti ekonomi juga, aku nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti geografi. Jadi kayak aman aja. Nah, aku mau nanya-nanya nih, waktu kuliahnya, emang kalau misalkan dari, universitasnya sendiri kan UI nih. Nah, itu tuh emang dari awal kah pengen UI gitu? Hmm, Atau gimana tuh ceritanya, Cek? dari awal nggak ya? Sebenarnya tuh kelas 4 SD itu tuh udah dikenalin UI gitu. Ibaratnya itu universitas pertama yang aku tahu gitu, 4 Mmm, SD. Tapi kan aku nggak kepikiran ya, oh kuliah itu apa mhm, gitu. Kayak jadinya cuma tahu aja masuk SMP. SMP itu 3 tahun tuh full pengennya tuh FH. mmm, Tapi FH apa nggak tahu. Cuman tahu waktu itu UI dan UGM bagus. mhm. Masuk ke SMA itu masih kayak ya udah deh UI atau UGM gitu. Terus kayak sempet di kelas 11 kayak, UGM banget nih pengen ke Mmm. Jogja karena ada sesuatu di Jogja. Lagu dong. Terus, di situ baru waktu, kelas 12 ngobrol sama orang tua dan orang tuanya cuman ngasih restu kalau di UI gitu. Jadi Oh. kayak ya udah nggak apa-apa UI. Oh, oke. Dari tadi aku udah ngobrol panjang, tapi aku lupa nanya CGB sekarang semester berapa, Cek? Aku sekarang semester, masuk 5 ini. Oh, semester 5. Berarti udah berapa tahun tuh? Udah 2 sekitar tahun. 2 tahun lebih. Iya. Mhm. Aku mau nanya nih, kalau di pelajarannya sih, lebih ke pelajarannya kalau Mhm. misalnya di Fakultas Hukum tuh kira-kira belajar apa aja gitu? Dari semester 1 sampai semester 5 kurang lebih? Waduh banyak banget. Oh, banyak banget. Banyak banget, heeh. Mmm, Setidaknya matkulku semester Mhm. 4 aja udah ada 9. Ya, Oh. oke coba ya secara garis besar dan yang Iya aku iya iya. ingat-ingat Iya iya aja. iya iya. Semester 1 itu kita masih belajar dasar banget. Mhm. Jadi kayak kita diajarin pengantar ilmu hukum. Jadi kalau pengantar ilmu hukum itu, kita belajar, kenapa sih ada hukum di dunia ini gitu. Oh. Dasar-dasarnya tuh apa aja, kenapa hukum tuh dibentuk seperti ini gitu, Mhm kenapa mhm. nggak bentuknya seperti apa gitu Iya misalnya. iya iya. Terus ada pengantar hukum Indonesia, jadi kayak kita dikasih selayang pandang, Mhm. dikasih dikasih lihat semuanya, bidang hukum di Indonesia. Jadi kayak ada di satu matkul itu tuh udah langsung, Mmm. terpadu gitulah kayak belajar hukum tata Mhm negara, mhm hukum mhm. administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara. Nah kayak gitu, itu satu matkul doang tuh. Terus ada, hukum dan Mhm. masyarakat, manusia dan masyarakat Indonesia gitu, itu kayak sosiologis banget aja Oh. sih. Terus, apalagi ya? Ya udah semester 1 ya sama tadi ilmu negara ilmu Mhm. negara. Udah sih kayaknya semester 1 yang paling berkesan tuh 3 3 4 matkul itu. oh, ya 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 ya. PIH, pengantar ilmu Mhm. hukum, PHI, pengantar hukum Indonesia, sama ilmu negara. Nah, iya itu. Oh, aku mau nanya nih, Cek. Kalau misalkan dari semester 1 nih, kan Mhm, kita belajarnya ini nih, misalnya kayak mhm, tadi yang disebutin ada 4 jurusan itu. Nah, di semester 2 tuh kita belajar itu lagi kah atau mhm. enggak? Atau nambah gitu? Nambah. Oh, Itu nambah. tuh, dasar. Jadi kayak semuanya akan dapet hal itu, Mhm, kemudian nanti semester 2 baru kita, belajar lagi. Jadi kan tadi di pengantar hukum Indonesia mhm. ada beberapa bidang hukum ya, yang kita pelajari dalam satu matkul. Oke. Nanti di semester 2 3 4 dan seterusnya, kita akan mempelajari, bidang-bidang hukum ini secara lebih detail. Jadi kayak semester 2 Oh. itu jujur aku lupa. Tapi kayak kita belajar ada asas-asas hukum perdata. Asas-asas hukum perdata tuh Oh. kayak, pengantar hukum perdata lah gitu. Mhm Kayak, mhm dasarnya tuh apa, asasnya apa aja, prinsipnya seperti apa, kayak gitu. Terus, ada asas-asas hukum pidana, terus ada, aduh aku lupa, ada asas-asas hukum tata negara. Kemudian masuk ke semester 3-nya ada asas-asas lagi, ada juga yang udah mulai hukum acara, kemudian ada yang udah mulai, peminatan. Kayak tadi kan semester 2 Iya. itu belajar asas-asas hukum pidana Mhm asas-asas hukum perdata.
dan pidana juga sih. Terus semester 3-nya itu udah mulai tuh kalau misalnya kayak, ini untuk FHUI aja ya, aku nggak tahu nih kalau FH yang lain. Mhm. Kalau di semester 3 itu udah bisa ngambil penjurusan, ya Oh. peminatan gitulah. Mhm. Jadi kayak, aku lupa pilihan pastinya tapi semester 1 enggak, tapi di semester 3 itu bisa ambil orang dan keluarga, itu orang dan keluarga dan benda keperdataan. Nah, ini tuh 2 ini adalah peminatan untuk yang perdata. Kemudian untuk yang pidana itu tuh kayak ada, aduh aku nggak ambil pidana jadi aku nggak tahu, aku lupa. Ada yang HTN juga, tata negara juga, ada lagi peminatannya kayak gitu. Dan kemarin aku ngambilnya yang orang dan keluarga dan kebendaan perdata gitu, Oh, jadi CGB ambilnya perdata. awalnya. Oh, awalnya jadi Awalnya berubah lagi? berubah lagi. Karena kayak ternyata waktu dijalanin kayak, ya oke sih, tapi kayak Kurang gitu. kurang gitu, kayak kurang menantang gitu. Terus kayak di semester 4-nya kemarin, itu kan kita ada WAR juga Kak, jadi kalau peminatan tuh Oh. juga WAR, nggak bisa Oh. sembarangan. Jadi ada slotnya Kak, ada Yes, jumlah orangnya? ada slotnya Heeh. dan si Gaby ini nggak dapet slotnya. Oh. Gitu, jadi kayak, oh nggak dapet slotnya ya udah deh kita pindah ke yang lain. Nah, ke yang lain, aku jadinya ngambil semester 4 kemarin tuh fokusnya hukum administrasi negara. Jadi kayak, belajarnya baru keuangan publik kayak gitu, terus kayak, hukum administrasi negara secara sektoralnya, jadi kayak hukum lingkungan, hukum agraria, gitu. Nah, tadi sebelum CGB kesini, aku Mhm. baca CV-nya dulu nih. Mhm. Ternyata CGB juga aktif nih guys, teman-teman di rumah ya. Jadi selain pintar banget dalam Enggak. akademisnya, CGB ini juga aktif banget organisasinya. Masuk di BEM UI, Fakultas Hukum juga ya, Ce? Mhm. Boleh dong diceritain apakah emang masuk UI itu mau masuk BEM kah atau tiba-tiba gitu kepikiran terus perjalanannya gimana? Oke. Enggak. Enggak mau masuk BEM. Heeh, jadi, sebenarnya nanti tuh kalau kamu masuk FHUI, Amin, amin, amin. Kalau ada amin, teman-teman Semoners amin, juga yang mau masuk amin. FHUI, jadi nanti semester 1 waktu ya MLS lah Iya. ibaratnya, ospek gitu, kita bakal dikenalin semua organisasi yang ada. Oh. Dan ya FHUI lumayan banyak sih, jadi kayak, selain BEM ada BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, kemudian ada, LASAL itu, untuk, peradilan semu, jadi kayak kalau mau Oh. main hakim-hakiman, nah mainnya di sana. Terus ada ILDS itu yang debat hukum, terus, ada BLS itu hukum bisnis, ada Podium untuk penulisan, LK2 penulisan juga, dan masih banyak lagi yang lain kayak gitu, ada ALSA kayak gitu. Itu dikenalin di awal. Terus ya udah disuruh ada kaderisasi namanya. Jadi kayak di semester 1 kita, ikutlah kaderisasi. Jadi tuh kayak ya pengenalan awal lah gitu gimana cara kerja organisasi ini untuk nentuin pada akhirnya kita mau organisasi apa, dan itu tuh nggak dibatasi sih ikut kaderisasi, kalau misalnya mampu ikut semuanya sih silahkan, tapi kayaknya sih mati teman-teman. Jadi kayak ambillah secukupnya. Jadi aku kemarin itu ngambil BLS, Business Law Society, hukum bisnis, terus aku juga ngambil ILDS, dan BEM aku nggak ngambil sama sekali kaderisasinya. Terus apalagi, kayaknya cuma 2 itu sih seingatku. Terus habis itu semester 2-nya baru staffing. Nah, staffing-nya tuh juga, ketat lumayan untuk, seleksinya. Kalau BEM yang serius adalah kita tuh nanti waktu kaderisasinya itu ada namanya skip sama katalis. Yes, itu. Aku lupa panjangannya apa, karena aku nggak spesialisasi di bidang itu. Ada skip katalis, jadi kayak, kalian akan pengabdian masyarakat, kalian akan bikin jurnal, tulisan, akan bikin advokasi, kalian akan ikut demo, kayak gitu. Nah, nanti dari situ pun akan diseleksi tuh orang-orangnya, jadi kayak seleksinya tuh ketat banget, Iya. dan ya militer lah ibaratnya. Terus, dari situ nanti semester 2-nya kalau orang-orang yang udah ikut kaderisasi itu sih sebenarnya udah dapet kayak ibaratnya golden ticket gitu kan. Buat Tapi, masuk. kemarin kan aku nggak ikut sama sekali.
Nah, jadi semester 2 itu aku staffing-nya ke ininya, maksudnya kayak baru ngikut seleksinya ya, BLS, Business Law, tapi nggak dapet. Terus ILDS, sampai sekarang di ILDS. Nah, BEM ini sebetulnya BEM ini tuh juga diajak dari kakak tingkatku gara-gara sebelumnya waktu semester 1 aku sempet jadi, nah itu tuh di BEM tuh aku juga sekretaris, bukan yang ngikut demo-demo gitu guys ya, tapi surat-surat demo aku yang ngeluarin Iya, sih, iya, tapi iya. kayak ya nggak seberat itulah peranku di BEM waktu itu. Jadi karena di semester 1 aku sempet jadi sekretaris di acara angkatan, dan itu tuh jadi kayak satu-satunya setidaknya ruang paling besar untuk angkatanku ketika itu di semester 1 untuk nunjukin potensi dirimu. Kalau kerjaanmu bagus di di acara angkatan ini di pertama kali itu bakal dilirik sama banyak organisasi kayak gitu. Dari kemarin aku pakai kesempatan itu, makanya ditariklah dari kesekretariatan FHUI gitu, BEM FHUI gitu. Keren banget nih, Terus juga teman-teman, selain itu BEM tadi aku baca juga debat itu gimana tuh, Tadi apa namanya aku lupa. ILDS. ILDS. Nah itu tuh emang kayak sejenis organisasi kah atau nanti bakal diikut lombakan lagi? Oke, jadi itu sebenarnya organisasi yang berbasis lomba. Lomba. Jadi kebetulan aku sekarang menjabat di wakil direktur eksekutifnya. Jadi yes, ditunggu ya. Keren banget. Jadi itu dia organisasi. Basicnya adalah organisasi. Jadi kita tuh ada divisi kompetisi, divisi internal, divisi eksternal. Jadi tuh staffnya itu nggak cuma staff yang kompetisi doang, tapi ada staff organisasi di internal dan eksternal gitu. Tapi karena basicnya adalah kita lomba, semua staff ini sampai internal dan eksternal pun tetap dapat lomba. Iya. Jadi kita tuh ngejalanin proker. Oke, kita belajar manajemen orang, kita menjalin hubungan ke pihak eksternal gitu, tapi kita tuh juga belajar debat di sini. Jadi tuh di divisi kompetisinya mereka yang bikin program kerja kayak latihan rutin. Jadi kayak ya udah kita sesama divisi, ada 3 divisi itu, ya udah kayak sparring aja, habis itu nanti ada adjudikasi kayak gitu. Dan di spare waktu latihan rutin itu, delegasi dari masing-masing divisi itu akan diberikan mentoring lah dari divisi kompetisinya gitu. Gitu. Kemarin juga CGB ikut lomba di UI kan, guys? Yes. Dan menang, guys. Emang keren banget. Kita kasih applause dulu dong. Aku mau nanya nih, tadi juga kan masa SMA-nya CGB ikut debat juga tuh. Nah, waktu pindah ke kuliah ini ikut debatnya, kerasa nggak sih ada perbedaan atau ternyata sama aja kayak di SMA? Beda. Sebenarnya tergantung ya mau ngambilnya apa. Kalau Vanes kan emang basicnya LDBI. Nanti kalau di kampus itu ada lagi dia namanya KDMI. Kalau tahu KDMI. Nah, itu benar-benar basicnya adalah lomba debat bahasa Indonesia. Jadi kayak ya tempatnya anak-anak LDBI itu ke sana dan berdebatnya ya debat bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak gak ada bedanya kalau kamu ngambil di KDMI. Tapi karena aku ngambilnya di debat hukum, dia berbeda sekali sama debat bahasa Indonesia. Kalau debat bahasa Indonesia, kita nggak, ini simpelnya, debat bahasa Indonesia kita nggak boleh bawa data sama sekali. Nah, kalau di debat hukum, kita akan bertanding data. Data siapa yang paling baik, data siapa yang paling bisa meyakinkan juri. Dan pun ketika lawan bawain data, kalau di debat bahasa Indonesia kan kalau lawan bawain data tuh anggapannya kayak lawan itu bisa jadi kayak udah bener banget gitu kan. Di debat hukum nggak boleh kita membenarkan data itu. Kita harus lihat data yang mereka bawa itu apakah itu tuh datanya emang bisa dibawa ke perdebatan itu. Makanya nanti kita akan ya udah serang-serangan data gitu. Kurang lebih kayak gitu. That's why kalau debat bahasa Indonesia mosinya pada hari H. Tapi kalau debat hukum itu mosinya itu biasanya sebulan sebelum. Harapannya adalah biar delegasi itu bisa riset dengan baik.
Yes. datanya apa aja gitu. Mm-mm. Terus waktu mosnya udah ada berarti udah dikasih tahu kah pro kontranya atau pro kontranya yang impromptu? Nah, itu tuh kadang ada beberapa lomba yang udah dikasih tahu sejak technical meeting lah. Technical meeting itu biasanya ada yang seminggu sebelum lomba, ada yang 2 minggu sebelum lomba, atau bahkan ada yang H-1, atau bahkan ada yang di tepat hari itu juga, kayak gitu. Kalau impromptu tuh enggak, karena kita jadinya harus nyiapin skrip segala macam kemungkinan. Bahkan kalaupun kontra, kita bisa nyiapin kayak sampai 2-3 skrip karena kita akan menyesuaikan pro ini kira-kira ngebawain apa Ya. gitu. Nah, aku mau nanya nih, kalau KDMI itu kan tandingnya berdua nih, Ce. Kalau debat hukum tetap bertiga kah atau berdua juga? Bertiga. Oh, Bertiga-tiga gitu. Jadi kemarin pembicara keberapa? Pembicara kalau di UII aku pembicara 1, kemarin UMY pembicara 2. Oh, ganti-ganti. Berarti kalau misalkan masuk yang organisasi debat itu berarti diajarin semua dong dari pembicara 1, 2, sama 3-nya juga. Tapi kita tuh tetap ngeliat lah gitu kan, kayak oh dari awal nih orang tuh potensinya tuh di P1 kah, P2 kah, P3 kah. Karena sebenarnya kayak ada juga kan tipe-tipe orang yang kayak dia P3 abis gitu, nggak bisa dia ditaruh di P1. Well, jadi kayak P1, P2, P3 itu buat Smoners. Kalau buat debat hukum ya, kita tuh ada karakteristik sendiri. Sebenarnya dia tuh nggak pakem gitu, tapi kayak kalau kita lihat oh kayak gitu tuh gitu. Jadi kalau P1 karena dia itu tanggung jawabnya adalah mendefinisikan dulu ya kan, membawakan pertama kali, dia harus bisa ngomong dengan artikulasi yang paling jelas, dia harus ngomongnya bisa pelan, terus kalau bisa tuh bisa cantik, ayu juga. Karena kayak ya biar jurinya ngelihatnya kayak oh menarik nih timnya gitu, karena dibuka dengan pembicara yang bisa membawakan segala definisi itu dengan menarik dan baik dan cantik gitu. Nah, kalau pembicara kedua, karena dia punya tanggung jawab untuk menjawab bidasan, menjawab dan juga menginterupsi lawan gitu kan, ya dia harus orang yang lebih tegas. Jadi kayak ada levelnya lah gitu. Dia harus orang yang lebih tegas, bisa ngejawab, terus juga ya bisa cepet mikirnya lah ibaratnya gitu. Dan pun kalau ngomongnya pun juga karena waktunya itu juga singkat, ada yang 5 menit, 7 menit, ada yang 10 menit. Jadi kayak ya kalau bisa dia tuh orang yang bisa ngatur tempo bicaranya gitu. Karena kan itu strategi juga. Gitu. Terus kalau pembicara ketiga naik lagi levelnya harus lebih judes lagi, lebih tegas lagi karena kayak ibaratnya ini sesi terakhir nih untuk kita buktiin bahwa tim kita yang paling baik gitu. Dan di situ pun juga lawan akan semakin bersemangat untuk menjatuhkan kita. That's why yang ada di P3 harus orang yang lebih berani, orang yang lebih tegas kayak gitu. Nah, jadi kayak dari awal tuh ketika kaderisasi kita bisa ngelihat semua orang tuh kayak kan kita kasih tugas kan, kita ajak mentoring kayak gitu, kita ajak ngobrol. Jadi kayak nanti tuh kita bisa metain sendiri gitu loh, kayak oh kira-kira ternyata tuh Vanes tuh tipenya lebih bagus P3 gitu. Ternyata siapa lebih bagus P1, yang ini lebih bagus P2 kayak gitu. Dan pun orang-orangnya tuh juga kita tanyain, kalian tuh lebih prefer jadi P berapa? Dari situ baru pertimbangannya. Nah, kalau aku sendiri kemarin kaderisasi aku masih ngambil P2 sebenarnya. Jadi kayak emang selama aku udah 3 kali ikut lomba, 2 kalinya P2 sebenarnya, tapi yang lomba terakhir ini karena komposisi orangnya ternyata kayak ada orang yang lebih tegas daripada aku untuk masuk di P2, ya udah nggak apa aku diturunin ke P1 gitu. Kayak gitu. Sejauh ini kan Caca udah ikut lomba debat hukum terus nih. Ada keinginan untuk join tiba-tiba KDMI kah gitu? Enggak. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, kayak udah ngerti alur debat hukum gitu. Dan kayaknya sih lebih cocok di debat hukum karena aku lebih suka sesuatu yang disiapkan terlebih dahulu. Aku ngerasa aku bukan orang yang gampang untuk bisa langsung di hari H itu. Dan kayak kalau debat bahasa Indonesia tuh kadang tuh masih ada ini ya kan, kayak ada gimmick-gimmicknya, ada strategi gitu kan. Nah, kalau debat hukum nggak bisa, kayak kita harus tetap ya profesional ngomongnya, walaupun kita emosi pun, walaupun kayak kita mau tadi kan P2, P3 tegas, ya nggak boleh ada gimmick, tetap harus kayak
Oh, harus gitu. Kalau debat bahasa Indonesia kan kalau marah ya udah marah aja di situ kan. Mhm. Oh. Tapi sejauh ini selama 5 semester Cece belajar di UI, kira-kira ada nggak sih struggle tuh yang bener-bener wah gitu? Apa ya, kurang tidur kali. Oh. Iya, jadi kayak, sebenarnya teman-temanku yang lain di fakultas lain, di universitas lain, itu mereka juga mengalami struggle yang sama, karena Mmm, kayak, mau tidur iya, gitu. makin Tapi susah kayak, soalnya. yes, jadi itu tuh terjadi kalau ada ujian, ada tugas, Oh. ada lomba, ada organisasi. Tuh, kalau kamu orang yang seperti aku mungkin atau ada orang yang lebih ambis lagi daripada aku, ya mungkin jam tidurnya akan kurang. Tapi kalau kamu cuman ambil, mmm, apa namanya, kuliah doang, cuman akan fokus ke ujian dan tugas, ya sebenarnya sih kayaknya menurutku ya hidupmu akan baik-baik saja. Tapi karena hidup yang kupilih adalah seperti ini, maka musibahnya juga seperti itu gitu. Jadi kayak yang UI kemarin, Iya. itu tuh juga itu tuh di minggu ujian. Jadi ujian kami tuh 2 minggu. Lombanya tuh di tengah-tengah, di Sabtu Minggu Oh, di heeh. tengahnya. Jadi kayak 1 minggu pertama itu sambil ujian, sambil latihan, kayak gitu. Dan ini kan juga nah masalahnya adalah, sekarang tuh setidaknya di ILDS posisiku lumayan strategis. Mmm. Terus juga delegasinya itu juga ada direktur eksekutifnya, P2-nya itu direktur eksekutif, aku wakil direktur eksekutif. Jadi ketika kita latihan, itu tuh juga masih ada tektokan soal organisasi, terus kayak masih ada masalah organisasi, masalah internal, masalah eksternal, masalah kompet. Ternyata orang kan karena manajemen orang ya, kita melihat ternyata ada permasalahan orang-orangnya dan kita sebenarnya tuh aku juga tipe orang yang sebenarnya, "Aduh nggak mau lah kita ngurusin urusan Iya orang gitu, iya udah iya biarin iya. aja." Tapi karena posisinya adalah kayak gitu, jadi kayak harus sambil ngurusin itu. Mmm. Jadi kayak sambil ngurusin orang, ngurusin organisasinya, belum sama kayak birokrasi harus, ada koordinasi sama beberapa pihak di FHUI, terus kayak ikut lombanya, terus sama latihan lomba gitu kan, latihan lomba, terus, sama ujian juga, terus juga udah ada tugasnya tuh udah lumayan tugas yang paper semua. Jadi kayak satu waktu tuh bisa 3 matkul ngasih tugas paper dan harus dikumpulin minggu depan. Jadi kayak minggu depan tuh harus ada 3 paper nih. Lah bagaimana kata gue gitu kan. Wah, banyak banget. Iya, kayak gitu. Terus, kayak gitu sih paling. Jadi kayak belajarnya tuh kadang dan kayak belajarnya cuma di kelas, bahkan di kelas pun sambil ngerjain yang lain, nggak bener-bener ngedengerin. Dan waktu ujian jadinya cuma belajar kayak, ya jam 8.00-nya ujian, jam 12.00 malamnya belajar nonstop sampai jam 8.00 kayak gitu. Aku yang denger juga capek banget nih Iya, gimana ya kalian kalian dijelasin. belum waktunya untuk mendengar karena Ya nanti akan ampun, merasakan sendiri. capek banget. Tapi sejauh aku ngedengerin ini berarti aku mendapatkan satu kesimpulan, C. Apa? CGP jago banget ngatur waktunya. Enggak. Kayak keren banget gak sih? Kayak semua di rumah harusnya setuju banget sama aku kalau CGP aku keren banget sih cara ngatur waktunya. Enggak, itu karena nanti kamu akan belajar dan akan menemukan ininya sendiri. Soalnya Gak teman-temanku sih ya? ada banyak anak-anak yang baru mau berangkat ini, Ah, itu juga pada nanyain ke aku kan. Terus kayak, "Ih, gimana bisa sampai ke situ?" iya. Well, guys, aku sampai ke titik ini pun juga nggak langsung gitu. Jadi kayak waktu gini, kaderisasi aku nggak tahu ya universitas lain, Mm-mm. tapi di FHUI aku beruntungnya adalah kaderisasiku tuh udah dibuat sedemikian rupa biar kita tuh bisa struggle-nya tuh bertahap. Oh, Jadi ketika, jadi gini, aku waktu SMA, aku nggak pernah banget nggak tidur. iya. Bahkan tidurku sangat baik gitu, Iya, iya. 8 jam gitu kan, atau bahkan bisa lebih gitu. Terus juga tugas SMA kan juga nggak banyak, bahkan kayak ujian pun juga ya udah gitu kan. Dan pressure-nya tuh juga berbeda. Terus ketika aku SNBT, disitulah aku baru yang kayak ngerasa ada ambisi untuk harus lebih harus lebih harus lebih gitu kan. Nah, di ketika SNBT itu baru tidurnya mulai kurang. Jadi kayak tidurnya baru jam 2 gitu, habis itu bangun lagi jam 6 karena jam 7 ada bimbel gitu. Jadi kayak, oh udah mulai berkurang kan jam waktu belajarnya. Kemudian waktu kuliah, kaderisasinya itu dibuat aku itu kali pertama di seumur hidupku 48 jam nggak tidur sama sekali.
Yes. 2 hari. Iya 2 hari. Jadi kayak tidurnya pun paling kayak 5 menit, 10 menit kayak gitu doang. Dan itu pun juga ngambil curi-curi waktu karena kayak padat banget kaderisasi lah salah. Ospeknya. Ospeknya. Itu ospeknya 3 hari dan 2 hari. Jadi kayak kaderisasi pertama, hari pertama sih masih ya bisa tidur. Tapi kayak yang 2 akhir udah nggak bisa karena kayak terjadi banyak hal lah di dalamnya. Terus kayak tugas-tugasnya dan tugas-tugas tambahan, ada tugas-tugas hukuman gitu kan. Itu yang kayak jadinya bikin nggak tidur 48 jam. So kayak wah aku udah bilang nggak mau lagi aku kayak gini, aku nggak bisa nggak tidur 48 jam karena kalau nggak tidur jadinya kan kayak bete gitu Iya, kan. Kayak semua bener. orang tuh mau aku diem Setuju, gitu setuju. kan. Iya, iya. Itu kayak udah jelek banget. Selain di diriku, aku kok relasiku sama orang lain tuh jadinya jelek ketika aku nggak Iya, tidur kan. Nggak mau lagi. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Ternyata waktu kuliah, bahkan nggak waktu ujian ngerjain tugas pun kayak bisa nggak sampai nggak tidur sih, cuman kayak jadinya ketika kuliah tuh jam tidurnya tuh juga berkurang Dikit, iya. dikit walaupun kayak waktu semester pertama kan baru inilah baru tugas-tugas biasa, baru kuliah-kuliah biasa aja gitu. Tapi kayak ya udah lumayan lah nggak tidurnya. Terus apa namanya? Wait aku lupa. Apa nih, Jay? Tapi waktu mulai kaderisasi yang aku ikut BIL STD namanya BIL STD dan Grand Training ILDS, itu tuh kayak udah mulai berkurang lagi nggak tidurnya karena kayak nambah lagi nih kerjaanku. Selain aku harus belajar, yes, aku juga ikut kaderisasi dan ada tugas-tugas kaderisasi. Well, kaderisasi itu cuman kayak sehari 2 hari gitu lah. Tapi kayak ya ada pressure-nya dan ada tugasnya juga. Jadi kayak oke, mulai berkurang lagi. Kemudian waktu ini kali pertama nih aku ikut ujian tengah semester di FHUI. Kali pertama aku ikut UAS di FHUI. Ternyata tuh kayak gini rasanya dan kayak ternyata tuh kayak gini, berkurang lagi jam tidurnya. Sampai ke semester 2 dengan aku staffing. Kan staffing tuh nggak capek sih guys, lebih capek lomba. Ya karena aku udah mulai ikut lomba, berkurang lagi. Terus kayak semester 3 tuh aku ada ngambil apa ya? Ada ngambil kepanitiaan, ada ngambil lomba juga. Jadi kayak oke, berkurang lagi sampai sekarang kayak gitu jadinya. Aku yang ngedengar capek banget, Jay. Setiap waktu jam tidurnya berkurang. Iya, nggak apa-apa. Nanti tapi kalau misalnya kamu masuk FHUI ya, sebenarnya waktu pertama kali waktu ospek tuh kan kita tuh kayak ada tugas untuk namanya ngobrol bareng cutting. Jadi kita approach cutting yang di atas kita 2 tahun, 3 tahun, mereka cerita hal yang sama. Dan pressure-ku sama kayak pressure-mu sekarang, kayak aduh aku nggak bisa, aku gimana bertahan di FHUI karena aku harus nggak tidur. Aku benar-benar mencoba segala cara gimana memanajemen waktuku biar setidaknya aku tuh masih bisa tidur gitu. Kayak aku denial sama segala omongan orang-orang gitu kan. Kating-katingku bilang iya struggle-nya kayak gini. Wah aku kayak nggak mau. Terus kayak ternyata emang kayak gitu, emang harus dilewatin kayak gitu dan emang ada masanya. Dan pun kayak bisa nggak bisa pada akhirnya bisa. Iya, karena situasi juga kan, Ce, mau nggak mau harus dilewatin. Nah, Ce Gaby nih, kan Smoners di rumah ini rata-rata yang menonton anak SMA nih. Bisa nggak kasih pesan dan kesan nih, apalagi untuk kelas 12 yang bentar lagi mau TKA, mau UTBK, mau SNBP juga. Kira-kira ada nggak nih, Ce Gaby, untuk Smoners di rumah? Oke. Aku nggak tahu ya kalau TKA gimana karena di tahunku nggak ada TKA, ya persiapkanlah TKA-nya. Tapi kalau untuk UTBK karena aku dulu apa namanya, belajar UTBK-nya itu ketika kelas 12 semester pertama. Udah belajar tapi kayak masih nggak serius gitu dan masih kayak berharap sama SNBP. Nah, jangan teman-teman. Karena dari SNBP jaraknya ke SNBT itu setidaknya cuma sebulan. Dan itu agak lumayan capek banget ngejarnya gitu buat baru serius di waktu itu. Jadi kayak kalau bisa seriusnya dari sekarang karena standarnya semakin tinggi, saingannya juga semakin ketat, terus juga
pasti soal-soalnya akan lebih susah. Jadi ya disesuaikanlah sama kebutuhan zaman kalian gitu. Kayak siapkan dari sekarang lebih serius. Terus kalau dapat SNBP alhamdulillah, nggak usah terlalu berharap gimana karena kan kayak effortnya ya udah tinggal submit gitu kan. Tapi kalau SNBT tuh effortnya tuh bener-bener ujian, jangan sampai nyesel gitu loh, jangan sampai menyia-nyiakan waktu kamu udah belajar segini waktunya tapi nggak maksimal, itu kayak menyebalkan gitu. Kayak gitu. Kalau sekarang fokusnya ke itu dulu aja sambil nyari-nyari mungkin mematangkan diri maunya masuk fakultas mana, universitas mana. Yang jelas dulu pola pikirku ketika aku SMA kelas 12 untuk milih kampus ya. Iya. Aku mikir pilihan kampus itu tuh pilihan pertama dalam hidupku yang akan mengubah hidupku nggak cuman ketika 3 atau 4 tahun aku kuliah, tapi bisa jadi seumur hidupku. Jadi kalau bisa dipikirkan dengan matang, apakah kalian mau kuliah, apakah kalian mau kerja, ya bebas, tapi kayak pikirin secara matang karena itu bener-bener akan mempengaruhi setidaknya seumur hidup kalian. Kayak misalnya sekarang aku ngambil FHUI. Yang kuliah sekarang, oh UI temen-temennya kayak gini, ya seumur hidup nanti ke depannya, rest of my life, ya aku akan bertemu dengan orang-orang yang seperti ini di UI. Iya. Kemudian nanti kerjaanku itu juga akan bergantung sama universitas yang aku bawa. Kayak, oh aku sekarang di UI maka kerjaanku aku akan apply dengan nama UI, kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku kuliahnya di tempat lain, ya aku akan apply dengan bawa nama kampus tempat lain gitu. Dan dengan aku ambil fakultasnya fakultas hukum, berarti rest of my life setidaknya kelihatannya yang paling idealnya ya berarti aku akan fokus di bidang hukum. Apakah itu pilihan hidup yang setidaknya paling bisa kalian toleransi nanti seumur hidup, ya pikirinnya dari sekarang. Nah, jadi gitu tuh semua harus di rumah. Jangan sampai salah pilih jurusan, salah pilih universitas, karena itu menjadi tanggungan seumur hidup. Makasih CGB udah sharing di podcast For You hari ini, mulai dari pengalamannya, terus juga pencapaiannya, sampai sharing kekerenannya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi yang luar biasa bagi para Smoners di rumah. Sampai jumpa di podcast For You selanjutnya. Podcast For You berkarya, berbagi, menginspirasi.